The grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your shout it out? No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We shout this out. Oh, come on. All of this for your glory. Every believer. Oh, yeah. All of this for your glory. Yes, it is, Lord. And all of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Yeah. See, Lord, all of this for your glory. Hope you're ready. And all of this for your glory. But no longer I who live. Now Jesus, I said, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Got it. 1, 2, 3, dead.
selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat tahun baru. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Luar biasa. Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin Bapak Ibu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Bertemu di tahun yang baru. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan sesuatu yang baru, yang lebih baik dari tahun yang silam atau tahun yang dulu. Amin ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan dalam satu firman Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mari kita akan melalui tahun yang baru ini bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi hari-hari ku lalui. Amin. Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tahun yang baru ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami akan memulai ibadah kami. Berkati semua jemaat yang akan online maupun di tempat. Tuhan berkati semua. Akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di tahun yang baru yang sudah kami jalani hari ini. Terima kasih Bapak, kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan pemuliaan. Satu suara.
Bapak Ibu, sudah kita memuji Tuhan dan kita percaya bahwa kuasa pujian sungguh luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan kita juga akan menerima firman Tuhan dengan sukacita. Karena firman Tuhan itulah yang menghidupkan kita semua. Dan firman Tuhan berkuasa untuk memimpin kita di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya lewati semua lembah air mata, kita percaya Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari kita arahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi, ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, melewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku Selamat pagi Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di tahun yang baru, di mana kita boleh bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita semuanya. Di tahun-tahun yang lalu kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dan hari ini dan sampai ke depan kita juga memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kalau kita dipromosikan oleh Allah untuk satu jenjang naik tingkat atau ke jenjang berikutnya, itu sangat membahagiakan. Itu yang dicari oleh orang-orang supaya kita mendapat promosi daripada Allah. Dan hari ini kita mau mengingat, merenungkan akan kasih dan anugerah Tuhan, dan sehingga kita bisa dipromosikan Allah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang mati buat kami, Engkau yang bangkit buat kami, memberikan harapan buat kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, karena kasih karunia-Mu memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Biarlah kiranya hamba-Mu ada di balik salib Tuhan. Biarlah Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan. Biarlah hamba-Mu semakin rendah, dan biarlah kiranya Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati untuk seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati setiap telinga yang juga mau merenungkan
bahkan menerima firman ini, melakukannya serta membagikannya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan kan atas segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat bahwa promosi Allah bagi kita, supaya kita boleh melihat bahwa Allah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kita, Allah mau supaya kita naik level, naik tingkat, naik di dalam jenjang iman kita. Nah, Bapak Ibu, bacaan Alkitab kita terambil di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Saya tidak akan membacakannya, tetapi semua dari isi ini akan terambil di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 18. Nah, Bapak Ibu, promosi Allah bagi Kristus itu sangat jelas di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Dikatakan seperti ini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itulah promosi Allah bagi Kristus. Pertanyaannya yang harus kita renungkan hari ini, apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat promosi dari Allah seperti yang Kristus lakukan? Ya, sekali lagi pertanyaan ini harus kita renungkan, harus kita jawab. Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat promosi dari Allah seperti yang Kristus lakukan? Ya, Kristus sudah dipromosikan oleh Allah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Dan Allah mengharapkan pada kita hari ini supaya kita juga dipromosikan Allah di tempat yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada 5 hal tentang promosi Allah bagi kita yang saya akronimkan dengan kata promo, PROMO ya. Promo itu terambil dari kata promosi, artinya kenaikan pangkat atau tingkat, atau naik pangkat atau tingkat, lalu perkenalan dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan lain sebagainya. Setiap orang yang bekerja di satu perusahaan, dia akan rindu di dalam jenjang karir yang paling tinggi, yaitu dipromosikan oleh perusahaannya, oleh pimpinannya, untuk menempati satu kedudukan yang tinggi. Dan terlebih di dalam hal rohani, Allah ingin, dan kita pun sebenarnya ingin, Allah mempromosikan kita di dalam level tertentu, di tempat yang paling tinggi. Nah, ada 5 hal promosi Allah bagi kita, Bapak Ibu, dalam akronim promo ini. Ya, yang pertama adalah huruf P. Huruf P itu berarti adalah prioritas. Nah, ini satu hal yang sangat penting, yang sangat urgent ketika kita ingin mendapatkan posisi atau tingkat dalam kerohanian kita, yaitu adalah prioritas. Prioritas artinya yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Ya. Nah, prioritas saya akan ambil dari ayat 1 dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2 gitu ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan seperti ini ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Prioritas kita itu harus ada di dalam Kristus. Kristus sendiri memprioritaskan hidupnya untuk menyelamatkan manusia. Ya, sebelum dia lahir dinubuatkan, setelah dia lahir menjadi manusia, dia terus ada di dalam prioritas di dalam kehidupannya, yaitu untuk menyelamatkan manusia, untuk menggantikan hukuman kekal manusia yang berdosa, sehingga dia harus mati di atas kayu salib.
dan dia harus menderita, mengalami penyiksaan, penghinaan, dan lain sebagainya. Hal itu diwujud nyatakan di dalam karyanya karena dia betul-betul memprioritaskan hidupnya untuk memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk menembus segala dosa dan kesalahan kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan prioritas kita? Bagaimana prioritas dan tujuan hidup kita? Nah, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ada seorang yang bernama Rick Warren. Itu menulis dalam buku yang berjudul The Purpose Driven Life. Buku ini menjadi berkat bagi dunia kekristenan. Menjadi buku yang terlaris bestseller karena memang isi buku ini memberikan inspirasi dan menjawab kebutuhan umat Kristen tentang prioritas dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, seandainya ketika kita lahir, kita sebenarnya sudah bisa ngomong. Ya, kalau seandainya kita lahir dan kita bisa ngomong, ketiga pertanyaan inilah yang seharusnya kita pertanyakan terlebih dahulu. Ya, begitu brojol, begitu oe gitu ya, Bapak Ibu, seharusnya kita bertanya, mengapa saya hidup dan ada di dunia ini? Nah, bagaimana jawaban Bapak Ibu? Ya, yang jelas bahwa Rick Warren memberikan jawaban adalah seperti ini. Kita ada di dunia ini karena suatu tujuan yang khusus dari Tuhan. Maksudnya, artinya bahwa Tuhan menghadirkan kita itu pasti memiliki satu tujuan. Ya, jadi ada tujuan khusus yang Tuhan berikan ketika kita hadir di dunia ini. Yang kedua, itu tentang arti hidup di dunia ini. Nah, bagaimana jawaban Bapak Ibu? Apa yang menjadi arti hidup Bapak Ibu di dunia ini? Ya, hidup di dunia ini adalah persiapan menuju kepada kehidupan kekekalan nanti setelah kita meninggal, Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa segala sesuatu yang kita lalui, kita akan prioritaskan untuk menjadi persiapan kehidupan di kekekalan nanti. Nah, yang ketiga, hal yang harus dipertanyakan itu adalah tentang tujuan hidup di muka bumi ini. Apa tujuan hidup Bapak Ibu? Ya, Rick Warren memberikan tanggapannya adalah bahwa di dalam Alkitab, Tuhan telah menetapkan 5 tujuan hidup kita di dunia ini. Sekaligus, 5 tujuan hidup ini menjadi 5 pilar untuk gerejanya, gereja Tuhan, dan khususnya tema kita di tahun 2022, yaitu tentang 5 tujuan hidup ini. Yaitu yang pertama, kita direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Yaitu anak-anak yang menyenangkan hatinya. Menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa sih? Di dalam bahasa rohaninya, menyenangkan hati Tuhan adalah menyembah kepada Tuhan atau menyembahnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dan menyenangkan hati Tuhan sudah termasuk sebagai penyembahan kita kepadanya. Hal yang kedua dari 5 tujuan hidup adalah kita dibentuk Tuhan sebagai bagian dari keluarganya. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk bersekutu dengan sesama orang percaya untuk saling dibentuk di dalamnya, di dalam persekutuan Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Dengan cara kita dimuridkan, menjadi murid Kristus. Kita tidak membawa karier kita ke dalam kekekalan kita. Kita membawa karakter kita ke dalam kekekalan. Itu sebabnya kita harus menyalibkan daging kita agar karakter Kristus muncul dan terbentuk dari kehidupan kita. Artinya, kita harus menyalibkan segala dosa dan kesalahan kita sehingga karakter Kristus itu muncul dan membentuk kita di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, hal yang keempat adalah kita dibentuk
untuk ambil bagian di dalam pelayanan kepada tubuh Kristus. Tidak semua orang menjadi pendeta, tetapi setiap orang percaya adalah pelayan bagi sesamanya. Dan kita harus belajar melayani sesama anak Tuhan, bukan bersaing, Bapak Ibu. Nah, hal yang kelima, menjadi tujuan hidup setiap orang yang percaya, kita dibuat untuk sebuah misi penginjilan, yaitu menyaksikan tentang Injil kasih karunia Tuhan kepada mereka yang belum mengenal namanya. Nah, dari kelima hal ini, mari kita renungkan tentang prioritas dan tujuan hidup kita. Jika di antara Bapak Ibu belum ada yang melakukannya, lakukanlah sekarang. Mulailah menjadi anak-anak yang menyenangkan hatinya lewat penyembahannya, yang mau bersekutu di dalam gereja melalui ibadah doa, melalui pemahaman Alkitab, belajar Alkitab, dan dimuridkan, dan yang mau aktif untuk melayani dan memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, hal yang kedua dari 5 hal promosi Allah bagi kita adalah R. R itu adalah rendah hati. Rendah hati itu artinya hal atau sifat yang tidak sombong atau tidak angkuh. Ini bisa kita lihat di ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Dan ini menjadi ciri orang-orang yang rendah hati. Ayat yang ketiga mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya, ciri ini adalah orang-orang yang tidak sombong. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam hal ini kita bisa katakan kita tidak egois, dan ini menjadi ciri orang yang rendah hati itu adalah tidak egois, Bapak Ibu. Ya, di ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya ciri ini adalah peduli atau empati kepada sesama kita. Nah, ayat yang ke-6 yang menjadi ciri kerendahan hati adalah dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini menggambarkan tentang Kristus dalam kerendahan hatinya, itu artinya dia tidak hanya mempertahankan hak, tetapi dia memberikan prioritas hidupnya untuk menyelamatkan. Nah, yang ketujuh itu adalah melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya orang yang rendah hati itu mau melayani. Nah, hal yang ke-8 itu adalah ayat yang ke-8 maksudnya, itu mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah ciri dari kerendahan hati, adalah taat dan rela berkorban. Dan ini merupakan ciri daripada Yesus Tuhan kita yang diwujud nyatakan di dalam kehidupannya. Kerendahan hati seperti inilah yang Tuhan mau. Memang manusia cenderung suka sekali beroleh pujian, Bapak Ibu. Sanjungan atau acungan jempol dari orang lain atas segala jerih payahnya. Dan prestasi yang mungkin sudah ditorehkannya. Kerap kita membusungkan dada ketika menyadari bahwa pelayanan kita lebih berhasil. Gereja kita lebih besar dibanding gereja lain. Perusahaan kita paling bonafit atau segala sesuatu yang ada pada diri kita memiliki nilai lebih dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-18. Bapak Ibu, sia-sia belaka jika kita meninggikan diri sendiri dan beroleh pujian manusia, apabila hidup kita tidak berkenan atau menyenangkan hati Tuhan.
Nah, perlu kiranya Bapak Ibu dan kita semua, saya dan Bapak Ibu bercermin kepada pribadi Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia bukan dalam rangka mencari pujian atau penghormatan dari manusia, melainkan karena Dia mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan terbelenggu dosa. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mereka beroleh kelepasan dan kemenangan. Tuhan Yesus datang ke dunia guna membuka jalan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kita percaya bahwa selama berada di bumi, Tuhan Yesus memang melakukan banyak mukjizat. Tetapi Dia melakukan semuanya itu bukan untuk mempromosikan diri atau unjuk kebolehan agar namanya makin dikenal banyak orang dan beroleh pujian. Melainkan, Bapak Ibu catat, melainkan untuk menggenapi rencana Allah. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Dan Allah sendiri mempromosikan Tuhan Yesus karena karyanya, karena ketaatannya, karena kerendahan hatinya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dari karakter Tuhan Yesus, ya. Sekalipun Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Ia dikatakannya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu kita bisa lihat dari Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak haus pujian dan penghormatan, bahkan Dia rela merendahkan dirinya dan menderita di atas kayu salib. Walaupun diperlakukan tidak adil dan dianggap sama seperti penjahat, Tuhan Yesus tidak pernah membalas. Direndahkan begitu rupa pun Tuhan Yesus tetap taat kepada Bapa. Seperti dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari Bapak Ibu, bersikap rendah hati untuk supaya kita bisa dipromosikan oleh Allah untuk naik kepada jenjang iman kita yang paling tinggi. Ya, bersikaplah rendah hati terhadap sesama kita. Rendah hati terhadap Tuhan. Ya. Nah, hal yang lain Bapak Ibu, hal yang ketiga untuk promosi bagi Allah adalah huruf O. O itu adalah optimal. Apa artinya optimal? Optimal itu terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Nah, hal optimal kita bisa lihat dari ayat 12-16 dari Filipi pasal 2. Dikatakan seperti ini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekali lagi, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah arti optimal, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah Bapak Ibu, arti optimal adalah tertinggi, terbaik yang bisa kita capai. Nah, konsep mengerjakan keselamatan itu sangatlah penting Bapak Ibu. Kenapa tadi saya ulang lagi? Itu adalah sangat penting. Karena mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu berarti orang percaya sedang menghidupi iman. Berjalan sebagai pengikut Kristus. Hidup sebagai seorang murid Kristus. Yang boleh dikatakan inilah optimal.
optimal seseorang murid daripada murid Kristus. Dan berbicara mengenai keselamatan, keselamatan ini merupakan inti dari berita Injil. Karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Sekali lagi, keselamatan itu anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia, bukan hasil pekerjaan manusia. Tanpa anugerah Allah, maka manusia tidak akan mendapat keselamatan. Keselamatan mencakup seluruh aspek kehidupan Kristiani kita, baik hubungan kita dengan Allah maupun dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Melalui mengerjakan keselamatan, orang percaya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, keselamatan Allah yang besar dan nyata kepada manusia, maka manusia juga harus saling mengasihi satu sama lain sesuai dengan kehendak Allah. Sebab manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Nah, Bapak Ibu, puncak dari keselamatan orang percaya atau optimal setiap orang percaya adalah saat menjadi mempelai perempuan Tuhan dan layak masuk kota Yerusalem baru, seperti tertulis dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah diselamatkan, tujuan mengerjakan keselamatan itu adalah untuk menyatu dengan Kristus. Artinya theosis. Ya, Bapak Ibu. Nah, hal yang keempat dari 5 hal promosi Allah bagi kita adalah M. M artinya mulia. Mulia itu adalah tinggi, tentang kedudukan, pangkat, martabat, atau tertinggi, terhormat. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di ayat 11b, muliakan Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bahkan Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, kita memuliakan Tuhan yang Maha Mulia karena Dia layak dimuliakan dan seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tuhan Yesus sangat merendahkan dirinya. Tadi sudah kita belajar. Serupa dengan manusia telah memberikan teladan bagaimana memuliakan Bapanya di surga. Tuhan Yesus bukan hanya menyanyikan nyanyian pujian seperti di dalam Matius 26 ayat 30 atau Markus 14 ayat yang ke-26, tetapi Tuhan Yesus melanjutkan karyanya ke Bukit Zaitun untuk menuntaskan, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu mempersiapkan diri memikul dosa manusia. Tuhan Yesus memuliakan Bapa dengan meminum cawan yang disediakan oleh Bapa. Kalau kita bisa lihat dari Yohanes 17 ayat yang keempat katakan, Aku telah mempermuliakan engkau, maksudnya Bapa, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus mengerjakan misi yang diberikan Bapa kepadanya. Dengan gairah yang digerakkan kasih yang aktif kepada Bapa dan manusia. Inilah artinya memuliakan Tuhan. Nah, kita sebagai umat tebusan daripada Yesus Kristus diperintahkan untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan terutama karena kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, itu telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Ini kabar baiknya Bapak Ibu. Karena ditebus, maka menjadi milik kepunyaannya. Kita menjadi umatnya dan mendapatkan janji-janji mulia, baik saat ini maupun nanti dalam kekekalan di surga. Haleluya tuh. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Tuhan melalui mengaku Yesus adalah Tuhan, seperti di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai makhluk ciptaan yang mulia sudah seharusnya memuliakan Tuhan Allah yang Maha Mulia. Terlebih menjadi umat tebusannya dari saat ini sampai kekal bersamanya dalam kemuliaannya. Haleluya. Nah, yang terakhir dari 5 hal promosi Allah bagi kita itu adalah huruf O. O yang terakhir adalah optimis. Nah,
Orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Itulah arti kata dari optimis. Optimis itu kita lihat dari ayat yang 17 dan 18. Dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Nah, ada optimisme. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ya, dan ayat yang ke-18, dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Orang yang optimis adalah orang yang penuh dengan ucapan syukur. Orang yang penuh dengan optimis adalah orang yang bersuka cita. Walaupun mungkin mengalami berbagai hal dalam kehidupannya. Nah, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, Bapak Ibu? Ya, hanya ada dua pilihan. Apakah masalah itu menjadi penghalang atau menjadi peluang? Ya, orang bilang itu adalah kesempatan di dalam kesempitan. Dan orang pesimis akan mengeluh, sedangkan orang yang optimis akan tetap bersemangat, tetap bersuka cita untuk menaklukkan masalah tersebut. Nah, sudut pandang kita akan menentukan langkah yang selanjutnya akan kita ambil. Nah, Bapak Ibu, optimis adalah kecenderungan untuk mengharapkan hasil dan keadaan yang lebih baik di masa depan. Sehingga orang optimis biasanya yakin pada perubahan atau keadaan yang buruk itu pasti akan berakhir. Ya, orang optimis akan selalu berkata, badai pasti berlalu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Besar turut bergerak di setiap langkah hidup manusia. Dia selalu hadir dalam setiap keadaan yang baik maupun buruk. Bapak Ibu percaya? Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal dengan membawa kebaikan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Bapak Ibu masih ingat dari 12 orang pengintai, hanya 2 orang yang bersikap optimis, yaitu Kaleb dan Yosua. Di dalam Bilangan 13 ayat yang 30 mengatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah sikap optimis yang luar biasa. Sikap pesimis berfokus pada besarnya masalah, sehingga berdampak pada kepercayaan diri, merasa kecil, merasa tidak mampu. Dan orang pesimis cenderung mengalami stres dan berdampak juga pada turunnya daya tahan tubuh, sehingga kita jadi lebih mudah sakit. Dan berbahagialah orang yang selalu optimis. Kita akan jauh lebih sehat dari mereka yang selalu pesimis. Sedangkan orang yang optimis cenderung lebih positif dan gembira, bersuka cita, sehingga membuat mereka tetap sehat dan dapat mencapai keberhasilan dalam hidup. Bapak Ibu, bersikap optimis di tengah situasi yang penuh tekanan atau kesulitan. Namun firman Tuhan dapat membantu kita untuk menemukan harapan kembali. Bapak Ibu, terkadang seorang dapat kehilangan sikap optimis dan rasa percaya pada Tuhan karena ia lupa besarnya kekuatan Tuhan sehingga mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetap optimis itu penting bagi orang percaya. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika menghadapi hari penyaliban, Tuhan Yesus tetap optimis dan percaya bahwa hari mengerikan itu akan berakhir. Dan hari yang ketiga, yaitu saat Minggu Paskah, itulah hari bersukacita dalam kemenangannya melawan maut. Kemenangannya terhadap iblis. Kemenangannya untuk merebut kembali ya setiap kuasa-kuasa. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Sehingga dia boleh memasuki di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
bagi yang setia dan percaya. Tetaplah optimis bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Karena kami tahu bahwa promosi itu datangnya daripada Allah. Dan kami tahu juga Tuhan bagaimana Engkau mempersiapkan setiap pribadi lepas pribadi untuk kami mengambil bagian di dalam promosi Allah, di dalam kehendak Allah, supaya kami semakin meningkatkan, semakin tinggi di dalam tingkat iman kami kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau yang akan menolong kami untuk kami mengambil bagian dalam prioritas kehidupan kami, supaya kami betul-betul memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Bagaimana kami sudah ditunjukkan kerendahan hati dan ciri-ciri daripada kerendahan hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kami dimampukan Tuhan untuk kami memiliki kerendahan hati terhadap sesama kami dan terhadap Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan kami bisa mengoptimalkan di dalam kehidupan kami apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu kami kerjakan sampai kepada puncaknya Tuhan di dalam karya keselamatan daripada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong kami Bapa, untuk kami tetap ada di dalam memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang patut dimuliakan, Engkau yang patut ditinggikan. Biarlah kami mendudukkan Engkau sebagai Raja di atas segala raja di dalam hati kami. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, dan berikan kami tetap optimis di dalam kami menatap kehidupan ini Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini kami melihat dan kami boleh merasakan hari-hari ke depan kami yang disertai dan diberkati oleh Tuhan di dalam pengharapan dan optimis yang tinggi di hadapan Tuhan. Sehingga promosi itu datang daripada Tuhan untuk kami naik tingkat, naik level, naik di dalam kedudukan yang paling tinggi Tuhan. Untuk kami melihat segala kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup kami. Dan kami yakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami di dalam keterpurukan ataupun meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, kami bersukacita karena Tuhan yang memberikan kami kehidupan di dalam kasih dan anugerah daripada Engkau. Terima kasih Bapak, memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap pelayanan kami, memberkati studi kami Tuhan, supaya semuanya akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga. Kiranya Tuhan yang memberkati di dalam setiap kehidupan kami, untuk supaya kami juga boleh memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, dan kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, itu akan memberkati Engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam setiap usahamu. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai Engkau di tahun yang baru ini sampai Engkau dipanggil pulang, dan kita semua akan menatap Tuhan muka dengan muka. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai Engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.